Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sungguh kita mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi setiap kita. Meskipun secara online kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi kerinduan kita datang memuji Tuhan, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Biar kita hanya berfokus pada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat dengan sejenak. Ya Tuhan, ya Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat nikmatnya anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami yang mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang mencoba mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami saat ini. Ini ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Engkau penyelamat kami Tuhan. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Yesus. Tiada yang seperti Engkau.
bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah haknya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, satu tujuan Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita akan memuji Tuhan dan kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan jemaat yang hendak bangkit berdiri. Mari kita berkata,
berdosa. Dalam kehidupan kita, pikiran, perbuatan, dan segala macam yang kita rencanakan, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Saat ini kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, bersembah sujud di hadapannya, meminta pengampunan kepada Tuhan. Kami beri kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Jemaat yang terkasih, dalam sikap berdoa kita katakan, berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masuk hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium diam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Percayalah, sekecil dan sebesar apapun, apa yang kita miliki, yang kita taruh di tangan Tuhan, akan menjadi milik kita untuk selamanya. Tetapi sebelumnya kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita mengumpulkan persembahan dan kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang sebesar, Tuhanlah perlindunganku. Dan Yesus bertumbuh di dunia, di dunia.
ada waktu untuk merendahkan diri di hadapan tangan kuasa Tuhan yang Maha Kuat. Karena Tuhan berfirman, Dia akan memberikan kasih karunia bagi orang yang rendah hati. God give grace to the humble. Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu tanggal 20 bulan September 2020 saat ini diambil dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasang." Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca bersama. Dan saat ini Tuhan kami rindu merenungkannya. Urapi kami semua Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh benar menjadi suluk bagi langkah kehidupan kami. Berfirman Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita hari ini, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui peristiwa Allah. Sekali lagi, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui peristiwa Allah. Ketika bencana terjadi, apakah itu gempa bumi, apakah itu tsunami dan lain sebagainya, membuat kita bertanya kepada Tuhan, apakah dosa kami, apakah salah kami, dan ampunilah kami Tuhan. Memang setiap terjadi bencana yang terjadi, kita tidak dapat berkata langsung mengatakan, oh itu terjadi karena dosa dan kesalahan manusia. Namun dalam firman Tuhan Kejadian pasal 6 ayat 6-8 berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan telah mengeluhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Kejadian 13 ayat 13 berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Dari 2 peristiwa bencana Allah mau menyatakan keadilan dan kuasa-Nya. Allah menyatakan keadilan hukuman bagi mereka yang di dalam dosa dan kesalahan, dan kuasa keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, untuk memahami maksud dan tujuan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya, ada 2 hal yang menjadi perenungan kita. Hal yang pertama, tetap hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, tetap hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Selama hidupnya Nuh, ia hanya memilih bergaul dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ia melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dalam kitab Kejadian pasal 69 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan.
selama ia membangun bahtera, ia tidak meminta agar Allah menyatakan mujizatnya dan agar orang-orang sezamannya adalah memuliakan dia. Tetapi ia hanya memilih hidup benar dan hanya bergaul dengan Tuhan saja. Ada 3 cara hidup benar dan bergaul dengan Tuhan yang dilakukan oleh Nuh. Hal yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup tetap menjadi orang benar dan tidak bercela. Dan yang ketiga, dan menjadi orang jujur di hadapan Tuhan. Hal ini telah dilalui oleh Nuh di hadapan Tuhan. Dari 2 peristiwa yang terjadi, kita melihat bagaimana Allah menyatakan keadilannya dan Allah menyatakan kuasanya pada zaman Nuh. Karena semua manusia telah memilukan hati Tuhan, maka Allah menghapuskan mereka di muka bumi. Demikian juga ketika kejahatan Sodom, Tuhan memusnahkan mereka melalui api dan hujan belerang dari langit yang membinasakan mereka semua. Itulah keadilan Allah bagi mereka yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam kejahatan, dan hidup dalam dosa. Tetapi bagi mereka yang taat kepada Tuhan, kuasanya dinyatakan, yaitu keselamatan, seperti kepada Lut dan keluarganya, juga kepada Lot dan kedua putrinya. Itulah kuasa Allah yang Allah nyatakan bagi mereka yang hidup benar dan sungguh-sungguh bergaul hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi bencana, tapi kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, Anak Manusia yang datang, yang tidak kita tahu kapan waktunya tiba. Bila kita telah sungguh-sungguh hidup benar dan bergaul hanya kepada Tuhan saja, berbahagialah kehidupan kita, karena kuasa Allah akan nyatakan bagi kita, yaitu keselamatan kelak akan Tuhan berikan bagi kita. Tetapi bila kita masih hidup dalam kuasa kegelapan dan kejahatan, bertobatlah, karena hanya bagi mereka yang hidup benar dan bergaul dengan Tuhan, keselamatan menjadi milik kita bersama. Hal yang kedua, tidak sibuk diri dengan rutinitas dunia. Sekali lagi, tidak sibuk diri dengan rutinitas duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesibukan duniawi adalah hanya sementara, fana dan tidak kekal. Di ayat 27 sampai 28 dijelaskan bagaimana kehidupan manusia pada saat itu. Saya baca kepada kita, beginilah firman Tuhan. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Memang hal itu perlu, tapi bukan hal yang utama, karena itu hanya sementara, fana dan tidak kekal. Ayat 33-32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Bagaimana istri Lot, ia menoleh ke belakang, melihat kegiatan rutinitas yang dilakukan,
akhirnya apa yang terjadi? Ia menjadi tiang garam. Selain itu, tidak merupakan jaminan bagi kita. Hubungan suami istri, persaudaraan, pekerjaan, bahkan harta yang kita miliki di dunia ini, semuanya itu adalah hanya sementara. Tetapi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah yang menjadi tolok ukur bagi Allah untuk menyatakan kuasanya, keselamatan bagi kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun kesibukan kita saat ini, bagaimanapun keluarga kita, bahkan pekerjaan kita, bahkan apa yang kita miliki saat ini, tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, semuanya itu tidak ada arti. Itu adalah sementara. Itu hanya kesibukan rutinitas kita. Tetapi ia berkenan kepada iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Karena itu, mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan semua yang ada di dunia ini. Karena itu, ketika Tuhan memanggil kita, semuanya itu akan kita tinggalkan. Firman Tuhan dalam kitab Matius 33. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditampakkan kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita Lukas 17 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bersama-sama kita ucapkan 3 yang. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jemaat yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Kita telah banyak mendapat berkat dari Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima darah dan tubuh Kristus. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dari tempat ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan. Jemaat pemuda, bangkit berdiri. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita katakan Allah kuasa melakukan. Bersama-sama katakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Ku maha kuasa.
Tuhan, setiap bencana, Allah memakai semuanya itu untuk menyatakan keadilan bagi mereka yang di dalam dosa dan kejahatan. Dan kuasa Allah dinyatakan bagi yang setia hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan Allah mampukan kami senantiasa Bapa, agar hidup kami tetap setia, hidup benar, dan bergaul hanya kepada Tuhan saja. Sehingga ketika kelak Allah nyatakan kuasa bagi kami, kehidupan kekal tetap menjadi milik kami. Ya Tuhan Allah, biar kami semakin memahami kesibukan kami di dunia ini itu adalah hanya semata-mata sementara yang fana. Ketika kami dipanggil oleh Tuhan bahwa semua itu akan kami tinggalkan, tetapi iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang dapat membawa kami pada jalan keselamatan yang Tuhan persiapkan bagi kami semua, orang yang beriman hanya kepadamu. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, dimanapun kami berada, dalam situasi pergumulan kehidupan kami, Tuhan menolong memberkati kami. Apakah itu ekonomi kami yang terpuruk saat ini, sakit penyakit yang kami alami, pergumulan pekerjaan dan apa saja Tuhan dalam keluarga kehidupan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan, dan Tuhan yang memberkati semua. Terlebih-lebih Tuhan, hamba berdoa untuk kami di masa-masa virus corona ini. Mari Tuhan teguhkan hati kami kepadamu, agar kami senantiasa memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat dijauhkan dari wabah virus corona yang telah menimpa dunia saat ini. Bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan menyembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah mereka dan mengangkat sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Bagi para hamba Tuhan yang tetap senantiasa sedia menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang sakit, apakah itu dokter, para perawat, Tuhan memberkati mereka, memakai mereka Bapa, bahkan memberikan mereka kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk semua persembahan yang kami berikan kepada di hari ini, terlebih hidup kami Tuhan. Terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan kami menjadi persembahan yang agung dan mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampunkan kesalahan kepada kami. Janganlah kami pencobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah ini kita akhiri dan kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi,